Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang disruption in business dan posisi pasar tentang industri PT Gadai Sejahtera. Di sini terlebih dahulu saya memperkenalkan diri terlebih. Saya Otto Konokomori Ilyas dengan NPM 028, dan di sini ada teman-teman saya. Muhammad Farhanji Al-Fardan, akhir NPM 027. Saya Muhammad Rafiq Al-Ghani dengan NPM terakhir 046. Oke, di sini saya akan memulai presentasi dengan disruption teknologi. Di disruption teknologi ini yang dimiliki oleh PT Gadai Sejahtera. Di sini ada AI taksir barang. Teknologi AI digunakan untuk menilai barang, terutama emas, secara cepat dan akurat hanya dalam hitungan detik. Seperti contohnya kayak nasabah memfoto emas melalui aplikasi, dan dalam beberapa detik AI taksir barang ini langsung menampilkan nilai taksirnya. Jadi lebih efisien untuk mendeteksi barangnya. Dan yang selanjutnya ada via mobil app. Nasabah bisa mengajukan gadai dari rumah melalui aplikasi tanpa perlu datang ke cabang. Contohnya seperti kayak nasabah cukup mengupload foto barang dan mengisi data, lalu pengajuan gadai diproses secara online tanpa datang ke cabang. Jadi mengefisien untuk perusahaan dan nasabah, karena untuk nasabah hanya perlu memfotokan dan mengisi data dan tinggal upload. Oke, dan selanjutnya ada pick up barang via kurir. Setelah tadi mengupload foto dan sudah tertaksir barangnya, kurir akan menjemput barang langsung dari lokasi nasabah, sehingga proses gadai lebih praktis. Jadi setelah yang tadi sudah dicek atau semuanya misalkan sudah oke dan barangnya sudah dengan taksiran yang benar, dari perusahaan akan mengirimkan kurir untuk menjemput barang dari nasabah. Dan di sini juga ada integritas seperti e-wallet. Pencairan dana dan pembayaran bunga dapat dilakukan melalui e-wallet seperti OVO atau GoPay, membuat transaksinya lebih cepat dan mudah. Jadi kayak kita tuh menggunakan QRIS. Jadi e-wallet dari Gadai Sejahtera ini baru menggunakan via QRIS, OVO atau GoPay. Selanjutnya posisi pasar dan market share. Market share swasta nasional perusahaan gadai swasta hanya menguasai sebagian kecil pasar 3-4%, sehingga persaingannya ketat dan peluang pertumbuhannya masih besar. Contohnya seperti banyak perusahaan gadai swasta berebut nasabah karena posisi pasar mereka masih kecil dibanding pemain besar. Karena PT Gadai Sejahtera ini baru memulai, jadi saingannya sangat besar. Dan selanjutnya pegadaian dominan. Di PT Pegadaian dominan, sangat mendominasi sekali, sampai 96-97% sebagai BUMN dengan jaringan besar dan brand kuat. Pegadaian tetap menjadi pemain utama yang hampir memonopoli industri gadai. Contohnya di hampir setiap kota terdapat cabang Pegadaian, membuat masyarakat mengenal Pegadaian dibanding perusahaan swasta. Jadi disebut dominannya itu karena lebih banyak toko atau misalkan cabangnya di Indonesia ini sangat banyak. Jadi brandingnya dia tuh dengan cabang-cabang tersebut, jadi masyarakat bisa melihat cabang-cabang tersebut. Jadi Pegadaian ini sangat dominan. Dan selanjutnya ini ada fokus niche dan layanan cepat. Agar bisa bersaing, PT Gadai Sejahtera perlu menargetkan segmen khusus serta menawarkan layanan yang lebih cepat dan fleksibel dibanding kompetitor besar seperti
perusahaan dapat menargetkan UMKM dan menawarkan proses gadai yang selesai dalam hitungan menit agar lebih unggul dari kompetitor besar. Dan ini selanjutnya strategi online messaging akan dijelaskan oleh Pak Reji. Tadi salah itu yang strategi online merchandising akan dijelaskan oleh saya Muhammad Rafi. Nah, di sini tuh ada strategi online merchandising, itu pengajuan online. Yang pertama, nasabah bisa mengajukan gadai langsung melalui website atau aplikasi. Kayak nasabah itu tidak perlu datang ke cabang sehingga proses menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Memperluas jangkauan layanan karena nasabah dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua itu ada tracking status gadai via aplikasi. Nasabah bisa dapat memantau seluruh proses gadai secara real time. Informasi yang bisa dilihat itu kayak proses persetujuan, jatuh tempo, status pinjaman, yang membuat nasabah merasa aman, transparan, dan terkontrol karena semua informasi ada dalam satu aplikasi. Selanjutnya, terus di sini ada pembayaran bunga via QRIS atau e-wallet. Yang pembayaran bunga via QRIS e-wallet, nasabah dapat membayar biaya dan bunga gadai secara instan menggunakan QRIS atau dompet digital. Proses pembayarannya menjadi lebih cepat, praktis, dan tanpa perlu ke cabang, mengurangi antrian dan mempermudah nasabah yang ingin membayar dari rumah atau saat berpergian. Terus itu mendukung tren pembayaran digital yang saat ini lebih disukai karena aman dan efisien. Selanjutnya, Farezi. Selanjutnya ialah marketing mix Forope. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi perusahaan untuk memasarkan produk atau layanan melalui 4 elemen utama, ialah produk, price, place, dan promotion. Pada kasus ini kita menganalisis strategi Forope PT Gadai Sejahtera. 1. Produk. PT Gadai Sejahtera menyediakan berbagai jenis layanan gadai yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana cepat. Bentuk produknya meliputi gadai emas dengan proses yang cepat, nilai taksiran stabil, dan tingkat keamanan tinggi. Gadai barang elektronik seperti laptop atau smartphone yang cocok untuk nasabah yang memerlukan dana cepat dengan persyaratan mudah. Intinya, PT Gadai Sejahtera berusaha menghadirkan produk yang fleksibel, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan dana cepat tanpa proses yang rumit. Kedua ialah price, harga. Dari sisi harga, perusahaan menerapkan bunga 1-1,5% per 15 hari yang tergolong terjangkau bagi sebagian besar nasabah. Harga yang kompetitif dibandingkan pegadaian konvensional atau vintage lending. Secara keseluruhan, strategi harga ini membantu perusahaan menarik lebih banyak nasabah di tengah persaingan yang ketat dalam industri pembiayaan. Next slide. Next ialah place distribusi. Untuk distribusi, perusahaan memaksimalkan jangkauan layanan melalui cabang fisik di beberapa kota untuk memudahkan transaksi langsung. Layanan penjemputan barang untuk nasabah tertentu, meskipun masih terbatas pada area tertentu. Dengan strategi ini, perusahaan tidak hanya mengandalkan lokasi fisik, tetapi juga mulai mengarah ke layanan berbasis kemudahan dan aksesibilitas yang lebih modern. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media digital. Contohnya ialah Instagram dan TikTok untuk meningkatkan dan menarik nasabah dari kalangan muda. WhatsApp Business digunakan
sebagai sarana komunikasi cepat agar nasabah dapat berkonsultasi kapan saja. Penyediaan konten edukasi terkait keamanan gadai yang bertujuan menambahkan rasa percaya dan mencegah nasabah menjadi korban penipuan. Strategi ini memperlihatkan bahwa perusahaan sadar pentingnya akan membangun kepercayaan dan citra profesional melalui kehadiran digital. Next slide. Kesimpulan dari semuanya ialah PT Gadai Sejahtera perlu melakukan adaptasi digital yang lebih cepat agar bersaing dan memperbesar market share di tengah ketatnya persaingan dari vintage dan pegadaian besar. Perusahaan harus memperkuat posisinya melalui inovasi layanan, optimalisasi digital marketing, peningkatan kualitas pelayanan, dan serta memperluas jangkauan pasar. Dan dengan kombinasi strategi 4P yang tepat, PT Gadai Sejahtera dapat meningkatkan daya saing dan tepat relevan dalam industri pegadaian yang semakin kompetitif. Oke, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan bersama teman. Dari seluruh pembahasan, kita dapat melihat bahwa disruption teknologi dan kondisi pasar membuka peluang besar bagi perusahaan PT Gadai Sejahtera ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas semua salah kata dan pembahasan yang kita ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.